Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh keluarga besar RT 1 RW 8 Perumahan Gunung Sari Indah. Masih ada yang lain loh. Baik Bapak dan Ibu, jalan-jalan ke Bandung naik kereta. Nggak ada cakapnya Pak kalau di sini. Ada apa enggak? Ada ya? Oh ya, baik. Saya awali. Jalan-jalan ke Bandung naik kereta bersama seluruh keluarga. Saya ucapkan ucapan salam, sapa dan cinta dengan ucapan salam para ahli surga. Wahayyikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan segala karunia dan nikmatnya, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh keluarga besar Ngaji Ikhlas RT 1 RW 8 Perumahan Gunung Sari Indah penuh dengan karunia lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan rezeki yang melimpah berkah. Yang saat ini sedang sakit, insya Allah Allah angkat dan Allah berikan rasa sabar. Dan saat ini yang hidupnya mungkin masih mengalami problematika kehidupan, semoga Allah kuatkan dan Allah tenangkan hatinya. Maka kita awali Ngaji Ikhlas di kesempatan malam hari ini dengan sebuah doa. Semoga janji-janji tentang majelis ilmu dari Allah dan dari Rasulullah akan kita nikmati. Mohon diikuti Bapak Ibu sekalian. Kita awali dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang tidak ada yang kami mengerti, yang tidak ada kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin Bapak dan Ibu, wabil khusus saya mengucapkan yang saya hormati, yang semoga Allah selalu memuliakan beliau, Ketua RW 8 GSI ataupun yang mewakili, Ketua RT 1 RW 8 Gunung Sari Indah Pak Bambang, dan juga tentunya Ketua Ngaji Ikhlas Kiai Haji Al-Mukarram Al-Fadil Masya Allah Pak Hidayat Fatoroni. Kalau melihat tampilnya beliau itu sebenarnya yang cocok kiainya itu beliau Bunda. Nggih, tampilannya sudah kayak bukan Pak Kiai lagi, sudah kayak Sunan. Oh iya, ada buntutnya di belakang. Tidak semuanya masih sama ya. Ini ngalang-alai Sunan Kalijogo ya. Ini Sunan Jogo. Bapak dan Ibu yang juga saya mendoakan panjenengan semuanya, semoga yang saat ini memiliki anak dan memiliki cucu, semoga dikaruniai menjadi anak dan cucu yang qurrata a'yun. Seperti biasa, mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah tahu kebiasaan saya. Yang pertama, saya paling tidak nyaman menyampaikan satu materi itu dengan posisi duduk. Maka saya izin berdiri. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Yang kedua, saya kalau menyampaikan sesuatu, maka saya tidak bisa menyampaikan itu cuma satu arah. Maka nanti akan dua arah. Kenapa? Saya diberitahu sama Pak Dayat, Ustadz nanti tolong memberikan tausiah. Nah, versi saya Bapak Ibu, tausiah itu adalah komunikasi dua arah. Saya menyampaikan, Bapak Ibu mungkin nanti ada yang bertanya, monggo. Jadi komunikasi dua arah namanya tausiah. Kalau komunikasi satu arah namanya khutbah, Pak. Benar Pak ya? Ya, kalau khutbah Jumat itu kan cuma dari khotibnya. Komunikasi satu arah namanya, komunikasi dua arah namanya
tausiah. Komunikasi 3 arah namanya akad nikah. Ya, ada calon mempelai laki-laki, ada wali, ada pihak KUA, 3 arah. Komunikasi 3 arah apa namanya tadi? Akad nikah. Komunikasi 1 arah namanya khutbah. Komunikasi 2 arah namanya tausiah. Komunikasi 3 arah namanya akad nikah. Dan ada komunikasi banyak arah namanya ghibah. Paham ibu-ibu yang ya, itu komunikasi banyak arah itu ya, nggak hanya 1, 2, dan 3. Maka karena saya ingin menyampaikan tausiah, maka saya akan menyampaikan dengan komunikasi 2 arah. Baik, saya mohon Bapak Ibu mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Karena kita berbicara anak dan dinamika kekiniannya. Angkat tangan yang punya anak. Loh, berarti yang nggak angkat tangan nggak punya toh Pak? Ya, monggo, angkat tangan punya anak. Oke, sekarang angkat tangan yang punya cucu. Oh, berarti yang nggak punya cucu turun. Loh, Bapak tadi kok nggak punya anak, nggak angkat tangan, sekarang punya cucu angkat tangan. Berarti cucunya dari siapa ini Pak? Oh gitu, yang punya anak ibu. Oke, berarti yang paling banyak sekarang yang punya cucu apa yang punya anak? Yang punya cucu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, tolong jawab. Waktu Bapak Ibu, saya berbicara anak dulu. Tadi Pak Dayat menyampaikan bahwasanya kita berbicara anak terlebih dahulu. Kelupaan satu. Guru saya, mentor saya, coach saya, kiai saya, Pak Adin, yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan beliau yang saya takzimi. Faham coach? Do you know coach? Yes, ya. Iya, Masya Allah beliau mentor saya. Baik, Bapak dan Ibu, anak, saya mau bertanya. Bapak Ibu, sekarang statusnya orang tua apa anak? Bapak, Ibu, saat ini statusnya anak atau orang tua? Orang tua. Padahal status mana yang nggak akan pernah hilang? Anak apa orang tua? Status mana yang nggak akan pernah hilang? Keduanya. Tapi mana yang benar-benar tidak akan pernah putus dalam sudut pandang agama kita? Anak. Ayah bunda, bapak ibu yang saya hormati, panjenengan ini anak. Kenapa saya mengatakan panjenengan ini anak? Karena siapapun kita, dengan status apapun kita ini adalah anak. Maka saya ingin mengingatkan, kita semuanya ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, mengatakan mereka yang usianya 40 tahun ke atas, 40, 50, 60, 70, itu harus sadar dirinya adalah anak. Mengapa? Ada yang tahu jawabannya Pak? Karena kita yang usianya 40, 50, 60, 70 sebentar lagi dekat akan. Loh kok nggak ada yang jawab ini? Takut menjawab apa roto-roto memang nggak mau menjawab? Kematian. Pertanyaan saya sederhana. Kematian menjemput kita dan kita akan ketemu dengan loh kok ketemu dengan anak? Berarti anak panjenengan meninggal dulu tuh Pak. Ketemu dengan orang tua panjenengan. Kata Rasulullah, umatku itu usianya kisaran 60 tahun sebagian besar. Maka anak yang usianya 40 tahun seperti saya, maka 20 tahun lagi saya akan meninggal. Yang 50 tahun saat ini usianya, maka akan 10 tahun lagi akan meninggal. Yang saat ini usianya 60, maka siap-siap. Yang saat ini 70 tahun, maka bersyukurlah dapat bonus. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, kita ini anak. Kita ini yang usianya 40, 50, 60, 70. Maka saya berpesan sebagaimana pesannya Imam Al-Qurtubi tadi. Bapak dan Ibu, panjenengan lebih banyak saat ini mendoakan anak atau mendoakan orang tua Bapak Ibu, para jamaah? Dua-duanya iya. Pertanyaannya saya pertegas, mana yang paling banyak? Masa kita buktikan loh.
ayah bunda yang saat ini usianya sudah 40, 50, 60, 70. Pertanyaan saya, berapa doa yang Bapak Ibu sampaikan untuk orang tua? Berapa macam doa? Berapa? Pak Harto berapa Pak Harto? Saya tes ini ya. Doanya apa Pak Harto? Robbifir waliwa warham kama rabbayani. Ada yang lain? Yang mendoakan untuk orang tuanya? Monggo diangkat Bapak. Kalau ada yang pernah mendoakan dengan lebih dari satu doa untuk orang tua kita, di mana kita adalah anak. Monggo Bapak. Sudah itu aja. Oke, berarti lebih pendek lagi ini Bu. Lebih pendek ini. Ayah bunda, saya tambahkan satu doa lagi. Nanti ayah bunda buka surat ke-46 ayat yang ke-15. Tolong tambah doa untuk orang tua kita dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu mendoakan anak berapa versi doa? Banyak sekali. Berarti sebenarnya kebanyakan mana kita mendoakan? Untuk orang tua apa untuk anak? Untuk anak. Padahal sebentar lagi kita ini yang usia 40 tahun sampai ke 70 tahun tadi, kita akan sebentar lagi ketemu dengan orang tua. Masa kita nggak kangen dengan orang tua kita? Maka saya ingin menyampaikan pesan, sama-sama mengingatkan. Saya juga usianya 40 tahun, sudah siap mati. Bahkan beberapa kali saya ini seharusnya mati. Tapi alhamdulillah kok ya gak mati. Bapak Ibu tahu microslip? Istilah anak zaman sekarang Pak, microslip. Sing numpak motor tiba-tiba, bapak-bapak yang sering pastinya ya, pernah Pak? Paling lama berapa Pak? Kira-kira berapa, paling lama berapa detik, berapa menit? Saya pernah tidur naik motor hari Kamis siang-siang duhur menuju ke Perak. Saya itu tertidur mulai perempatan Pandigiling menuju ke arah TP, dan saya baru sadar itu di BRI Tower Pak Dayat. Bener Pak. Tidur mulai perempatan baru terbangun di BRI Tower. Itu berarti berapa ratus meter? Anggap aja 200 sampai 300 meter. Saya nggak sadar Pak. Dan itu nggak hanya kejadian sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Ya bahkan sampai saya pernah ditabrak sama orang dan lain sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan pesan, anak ini tidak hanya anak yang usianya belasan tahun, tapi anak yang usianya 40, 50, 60, 70 tetaplah seorang anak. Maka pesan kami, mari kita tambah doa-doa yang terbaik untuk orang tua kita. Karena saya melihat di sini yang hadir di hadapan saya ini, Pak Dayat, Pak Adin, saya kira kalau temanya anak-anak, saya kira yang hadir ini anak muda. Ternyata yang hadir adalah anak tua Pak. Tadi ada anak muda di depan sini tadi itu, Zafran dan lain sebagainya. Lah kok sekarang pulang? Oh izin, iya. Padahal tadinya Pak Dayat maunya saya bikin testimoni, saya ajak maju ke depan. Kenapa? Karena kita akan berbicara dinamika kekinian anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, angkat tangan yang pernah memilih anaknya dan pilihannya itu benar. Misal, ya Allah, anak pertama laki-laki, ya Allah, ternyata benar anak laki-laki yang hadir anak yang pertama. Yang pernah memilih, angkat tangan ayah bunda yang berhasil memilih anak. Oke, angkat tangan. Pertanyaan saya, apakah sebenarnya kita bisa memilih anak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Pertanyaan berikutnya, apakah anak bisa memilih orang tuanya? Tidak? Tidak bisa. Kita nggak bisa memilih anak nggak pernah bisa memilih pingin jadi anak dari orang tua siapa. Pertanyaannya berikutnya adalah, berarti anak pilihan? Pilihan siapa? Allah. Dan pilihan Allah pasti terbaik. Dan yang terakhir, saya ajukan kalimat tanya,
Kan tadi kan komunikasinya harus dua arah. Tausiah. Anak bukan pilihan kita dan bukan pilihan anak. Ya Allah, jadikan aku anak dari si ibu itu. Nggak pernah dan nggak akan pernah bisa. Karena anak adalah pilihan Allah. Pertanyaannya saya tutup di sini. Tapi siapa yang pernah meminta? Orang tua apa anak? Siapa Pak? Orang tua. Masih ingat Bapak Ibu? Dulu baru 3 bulan pernikahan, ada seorang suami yang berucap, Robbi habli minas solihin. Si istri juga sama. 3 bulan pernikahan ini kan biasanya kan ujung-ujung sowan-sowan. Lalu sama-sama Pak D sama Bu D pasti ditanya, "Do, napa Bu? Wis isi ta?" Baru saat itu si ibu ini, si istri ini langsung minta anak. Pertanyaan saya, kalau orang tua bisa meminta anak, anak bisa nggak minta kepada Allah untuk dijadikan anak dari orang tua ini? Nggak pernah bisa. Maka ketika orang tua nggak bisa milih anak nggak bisa milih orang tuanya, karena anak pilihan Allah. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah meminta? Maka jawabannya adalah orang tua. Dan seseorang yang meminta lalu kemudian diberikan, maka wajib bagi yang menerima dari permintaan itu menanyakan kepada yang memberi, ini apa statusnya? Ya Allah, anak ya Allah, sama Allah dikasih. Maka seharusnya kita yang menerima hasil permintaan kita harus menanyakan kepada Allah, status anak ini, pemberian ini, karunia ini apa? Pertanyaan saya, status anak ini hak milik atau hak pakai? Ayo, hak milik atau hak pakai? Kalau bahasanya saya permudah, anak ini adalah kepemilikan kita atau titipan Allah? Nah, kalau ini baru mantap, ini langsung jawab. Kalau tadi hak milik bingung-bingung maksudnya apa ya? Hak milik atau hak pakai, maka anak itu adalah hak pakai, karena anak adalah titipan. Maka kalau titipan, suatu saat pasti akan diambil. Dan ketika diambil, saat kita berada bersama dengan anak kita, semisal saya meminjamkan mobil saya ke Pak Dayat, berarti mobil saya adalah titipan, dipakai sama Pak Dayat selama satu pekan. Tiba-tiba ketika sudah 1 pekan, rada ono berat-berate, maka kemudian Pak Dayat akan melaporkan kepada saya, dan saya meminta apa? Gak enak ganti rugi. Masuk ganti rugi kali Pak Dayat mboten. Minimal saya minta pertanggungjawaban. Maka ketika kita mendapatkan anak dan kita katakan statusnya anak itu adalah titipan, maka suatu saat Allah akan memintai pertanggungjawaban kita, Bapak Ibu. Dan menariknya, pertanggungjawaban anak adalah pertanggungjawaban yang paling berat untuk bisa kita jawab. Kenapa? Karena kita tidak bisa membersamai anak 24 jam. Nah, izin. Saya berbicara sekarang dinamika kekinian. Kenapa? Putranya panjenengan, putrinya panjenengan, yang saat ini pun statusnya sudah jadi orang tua. Hati-hati Bapak Ibu. Demi Allah saya katakan hati-hati. Panjenengan punya anak usianya 30 saat ini, ataukah dia sudah menjadi suami, dia sudah menjadi istri, dia sudah punya anak yang menjadi cucu panjenengan. Ini tetap bahaya saat ini. Apalagi kalau panjenengan kemudian mempunyai cucu. La haula wala quwata illa billah. Dinamika saat ini kita buktikan dengan satu ayat terlebih dahulu. Tolong dicatat ini Pak, Ibu, karena ayat ini adalah horor bagi kita yang punya anak Pak. Ayat ini horor bagi kita yang punya anak. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sesungguhnya kami ini anak, sedangkan yang melakukan kesalahan itu orang tua kami. Innama asyraka abauna min qabl, yang melakukan syirik, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kesalahan itu orang-orang tua kami sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Aku ini hanya anaknya generasi setelahnya beliau. Kenapa kami yang disiksa?
Kata si anak, kenapa kami yang diazab? Kenapa kami yang dihukum? Bima fa'alal mubtilun. Padahal orang tua kami juga pelaku kezaliman loh, yang menyesatkan kami. Bayangkan, berarti nanti suatu saat di hari akhir kita yang punya anak akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan bahasa lain, mohon maaf, yang Allah takdirkan saat ini belum punya anak, bersyukurlah kalau menggunakan kacamata ayat ini. Berarti panjenengan tidak akan mendapatkan satu sesi waktu diwawancarai sama malaikat. Halo? Malaikat, loh kok lali toh? Malaikat yang nanya itu loh, Bu, sinten Pak? Oh, makanya tadi saya mau ngetes Mas Zafran. Saya khawatir malah pinteran Zafran. Bapak Ibu, malaikat yang nanya-nanya, yang ngaudit, namanya siapa? Loh kok nggak ada yang jawab? Pun, kalau tanglet, malaikat maut, sinten namanya pun? Malaikat maut, Israel. Loh kok lebih apal malaikat maut? Kok panjenengan lebih kenal kali malaikat maut? Wes rodok koyo bolon, Pak. Wes koyo besti gitu ya. Sudah mulai deket ini kayaknya sama malaikat maut ya. Kalau ditanya sama orang, kita agak sedikit meredek. Apalagi kalau ditanya sama malaikat. Coba pertanyaannya jawab. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Kalau malaikat bertanya ini, kamu tahu kalau anakmu bermaksiat, Bapak Ibu akan jawab apa? Enggak tahu pasti jawabannya. Saya tidak tahu malaikat. Loh kok enggak tahu? Padahal kan dia harus kamu didik, dia harus kamu jaga, dia harus kamu arahkan. Kamu kan orang tuanya, kok bisa enggak tahu? Maka yang pertama ya Bunda, dinamika kekinian saat ini adalah kemaksiatan anak itu tidak diketahui oleh orang tua. Begini. Yang pertama, dinamika saat ini. Jejet. Saya minta panjenengan yang punya anak yang sudah dewasa atau anak yang punya cucu yang masih kecil, tolong hati-hati dengan ini. Karena sekali lagi kita akan dimintai pertanggungjawaban ini. Kok udah bisa Ustaz? Yang sudah berusia tinggi pun kemudian dia termaksiati oleh tampilan di gadget. Anak-anak panjenengan yang saat ini sudah punya anak pun, maaf, ada nggak anak yang seperti itu yang melakukan maksiat? Ada nggak? Anak Bapak Ibu yang sudah menikah bahkan punya anak, apakah dia ini bisa terbebas dari kemaksiatan gadget? Tidak. Tuh lihat yang beritanya. Berita yang mana? Yang lagi viral. Yang mana? Coba tahu. Bapak Ibu, coba tebak. Yang lagi viral yang mana? Hah? Oh, gak ngikutin ya? Yang jangan yang pondok dulu. Itu nanti tema yang ketiga itu ya. Pembahasan yang ketiga saya siapkan itu ya. Yang terjadi perselingkuhan. Yang selingkuh itu suami istri, punya anak, punya orang tua. Anaknya ini selingkuh. Selingkuhnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari ini loh. Jangan dianggap remeh. Putra-putri panjenengan yang sudah berkeluarga, wah dek wis gede, dek wis aman, wis mikir. Enggak, dia selama statusnya adalah anak, pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban dari orang tuanya nanti. Apalagi kalau anak-anak yang saat ini belum menikah. Maaf, terjadi perselingkuhan. Saya mau nanya, bapak-bapak dulu tolong jawab. Pak, yang sering selingkuh suami apa istri, Pak? Saya nanya bapak-bapak dulu toh, Bu. Pak, yang sering selingkuh suami apa istri, Pak? Suami. Wih, mantap bapak ngaku ternyata. Biasanya kalau ditanya bapak jawabannya istri gitu ya. Coba kalau saya nanya ibu-ibu, Bu, yang biasanya selingkuh niku suami apa istri? Loh, mantap, Pak. Loh iya, pemain bola siapa yang selingkuh? Siapa Pak? Pemain bola itu Pak. Saya nggak usah nyebut ya. Pemain bola timnas. Nah, kan sing istrinya yang selingkuh. Tapi yang kejadian kemarin istrinya lagi umroh, selebgram itu. Oh iya, langsung cepet nyambungnya ya. Oh iya, itu yang selingkuh suami. Sekarang pertanyaan saya ganti. Ya, dua-duanya sama lah, kemungkinan besar untuk selingkuh. Pertanyaan saya, siapa yang sering ketahuan? Suami apa istri? Yang sering ketahuan? Jawabannya adalah suami, Pak.
Kenapa? Karena istri mengetahui suaminya selingkuh, nggak perlu pakai bukti, cukup pakai hati. Tuh, saya jawab yang di dalam juga masnya ya. Kayaknya mas ini menjawabnya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mas? Bapak dan ibu, itu semuanya terawali dari gadget. Maka tolong, saya meminta, meskipun panjenengan tidak bisa berkumpul bareng dengan anak yang sudah berkeluarga, panjenengan bahkan jauh berbeda kota dengan anak, tolong tambahkan penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan, yaitu apa? Tambahkan doa-doa untuk menjaga dari sisi kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sekarang kemaksiatannya akan naik, tidak hanya wilayah selingkuh, tapi lebih tinggi lagi. Nanti saya sampaikan setelah ini. Saya hanya minta, tolong tambah satu doanya panjenengan dengan doa ini. Mohon diikuti. Kita lafalkan bareng-bareng. Kita doakan putra-putri kita dengan satu doa ini. Nanti panjenengan bisa nambahkan doa ini dalam list untuk anak panjenengan, khusus untuk penjagaan agar anak kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Sekali lagi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya anakku. Waghfir dzanbahu, ampunilah kesalahannya, kemaksiatannya. Dan yang ketiga, wahsin farjahu, jagalah kesucian dirinya. Panjenengan baik, tapi kalau anak tidak baik, hati-hati dengan kita sebagai orang tua. Mengapa? Begini kisahnya. Nabi yang kisahnya adalah ada episode banjir. Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat janji Allah, keluargamu aku selamatkan. Keluargamu aku selamatkan. Karena itu janji, maka Nabi Nuh meyakini keluarganya pasti terselamatkan. Tapi kan kisah ini populer. Apa yang terjadi? Salah satu anaknya malah tenggelam, tidak terselamatkan. Dan menariknya, Nabi Nuh itu menanyakan hal ini kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku. Wa anta wa anna wa'dakal haq. Janjimu itu benar ya Allah. Dalam arti di sini tuh Nabi Nuh itu agak-agak galau, Bapak Ibu. Janjinya Allah, keluargamu aku selamatkan. Tapi realitanya ada satu keluarga yang tidak terselamatkan. Padahal kan Allah itu kan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Maka ternyata apa? Ternyata adanya perbedaan antara Nabi Nuh dan Allah tentang definisi keluarga. Beda definisi keluarga. Versinya Nabi Nuh, keluarga itu apa coba Bapak Ibu? Definisi keluarga? Punya suami, adanya suami, istri dan anak. Tapi kata Allah, itu bukan keluarga namanya. Dijawab oleh Allah di ayat ke-46 surat Hud tadi. Apa itu? Wa qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Dia itu punya amal yang enggak baik. Lihat kalimatnya. Allah mengatakan anakmu itu bukan keluargamu karena anakmu itu punya perilaku yang tidak sholih. Sedangkan kita mengatakan anak adalah keluarga. Kata Allah, keluarga itu harus adanya suami, adanya istri, adanya anak yang sholih. Panjenengan sholih, Masya Allah. Bapak Ibu ini, saya lihat Masya Allah panjenengan ini tetap pemakmur masjid, pemakmur ngaji, pengajian, kajian. Tapi anak-anak muda, di mana sekarang mereka? Putra-putri panjenengan. Wallahu a'lam. Maka kalau panjenengan baik, kalau ingin kumpul sama anak dalam kebaikan juga nantinya, jadikan anak kita itu sebuah kebaikan dengan amal solihnya. Minimal panjenengan tambah doanya, apalagi zaman sekarang. Satu, tolong tambah tadi yang pertama doa untuk orang
tua panjenengan. Sekarang yang kedua, tambah doa untuk anak-anak panjenengan khusus tentang tema kemaksiatan. Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar RT 1 RW 8 Gunung Sari Indah. Dinamika yang kedua, ini saya masuk ke hal yang tidak biasa. Ini masuk ke channel mana ini? Ini soalnya saya mau berbicara tentang sesuatu yang sensitif ini, Pak. Karena ini informasinya valid tapi cukup mencengangkan. Ini kalau kemudian masuk dalam recording ini, lalu kemudian ter-up, wah, enggak usah dihapus. Saya cuma nanya channel. Channelnya mana? Baitul Arkom Jos. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa Baitul Arkom Jos. Subscribe, like, share, and comment. Oke? Maksudnya saya itu tadi, Pak, mengenalkan. Ya, memperkenalkan channel saja ya. Ya, memang ini informasi di bawah permukaan tanah. Jadi kalau beliau tadi mengatakan saya diminta turun, sebenarnya itu kebalik Pak Dayat. Saya muncul dari bawah tanah. Jadi saya naik ini ya di sini itu, enggak turun. Kenapa? Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang dinamika kedua, sama masih di maksiat. Tapi tolong ini agak naik, Pak. Kita ambil contoh yang lagi viral kemarin yang di Tangerang. Panti asuhan. Ada yang tahu? Abi Sudirman. Anak-anak kecil usia 9 sampai 16 tahun menjadi korban kemaksiatan yang sudah di luar nalar. SODOMI. Dan menariknya, ada ibu-ibu yang meletakkan anaknya di panti asuhan itu karena hanya melihat panti asuhan ini viral. Kenapa? Karena sempat masuk hitam putih Deddy Corbuzier dulu. Sempat diundang sama, saya nyebutnya inisial saja, YM lah. Saya nggak nyebut nama aslinya Yusuf Mansur, enggak. Itu dulu dikenal, makanya panti asuhan ini terkenal dulu, makanya banyak yang memasukkan ke sana. Dan apa yang terjadi? Karena orang tuanya tidak selektif, apa yang terjadi? Anaknya sekarang jadi korban. Nggak usah jauh-jauh ke Tangerang. 3 tahun yang lalu, tetangga kita Sidoarjo, lebih parah lagi dari itu. Kalau di Tangerang itu panti asuhan, di Sidoarjo ini adalah pondok tahfidz Al-Quran. Yang melakukan adalah pengasuhnya. Karena saya diminta ke Sidoarjo waktu itu untuk ngobrol sama anak-anak kecilnya itu. La haula wala quwata illa billah. Maksud saya adalah Bapak dan Ibu, sekarang saya mungkin berbicara dengan Bapak Ibu di sini adalah tentang cucunya. Kalaupun ini kemudian panjenengan tidak bisa langsung kepada cucu, tolong sampaikan ilmu ini kepada putra-putri panjenengan. Sayangi juga cucunya panjenengan. Karena kita ini sudah disiapkan sama Allah. Sekali lagi, Allah sudah menyiapkan kita satu surga untuk satu keluarga besar. Ada besarnya ini Bapak Ibu. Surat ke-52 ayat ke-21. Surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti akan Allah siapkan satu surga untuk satu keluarga besar. Berarti kalau sudah satu keluarga besar, itu bukan hanya keluarga inti, cucu, cicit. Napa malih, Pak? Kayak cangga. Nah, sekarang naik ke atas saja lah, ke atas. Ayo. Kakek, buyut, napa? Cangga. Apa? Udek-udek siwur, apalagi? Nah, itulah pokoknya ya. Itu sudah kumpul nantinya Allah siapkan. Loh, kalau Allah sudah menyiapkan dan kita senang dengan itu, seharusnya kan kita harus masuk ke sana. Kan kita membutuhkan surga. Ibaratnya Allah sudah menyiapkan, kita butuh dengan hal itu. Kan eman kalau nggak kita ambil untuk satu keluarga besar. Berarti kalau kita nggak mau seperti itu, kita ini zalim Bapak Ibu. Allah sudah menyiapkan surga satu keluarga besar, kita butuh dengan surga itu, tapi kita nggak mau menikmati itu, kita zalim. Contohnya nih, saya butuh minum. Di sini sudah ada minum, tapi saya tidak mau minum. Apa yang terjadi pada diri saya, Pak? Saya menyakiti diri saya sendiri. Boleh nggak kita menzalimi diri kita sendiri? Nggak boleh. Maka harus diminum dulu. Izin nih Pak ya.
Monggo Bapak Ibu silahkan diunjuk juga. Kan ada juga itu di kotakannya ya. Kita ini ngaji ikhlas ini enak Bu. Kenapa? Ada kajiannya, ada sajiannya. Ini kan enak ya, Pak Dayat ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini acara inti, yang di situ acara untu. Nah, ini Pak Dayat sudah mulai bergerak untunya ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan aktivitas saya Bapak Ibu. Saya dakwah saya ke teman-teman LGBT. Sekali lagi saya mendakwahi teman-teman G. Saya enggak L Bu. Saya enggak B, saya enggak T. Saya hanya yang G. Enggak apa-apa, ini tetap harus di up ya Pak Heru. Saya berdakwah kepada teman-teman G. Nanti dibantu. Karena apa? Alhamdulillah saat ini saya sudah punya 12 klien G. 2 pekan yang lalu, 2 pekan ini Pak, saya dapat 4 sudah. Mereka yang kena G. Dan menariknya, salah satu diantaranya itu guru. Guru saja G, bagaimana dia akan mendidik anaknya, murid-muridnya. Kemarin saya ngobrol 4 jam hari Ahad kemarin dengan guru ini. Maka saya beritahukan, yang diincar adalah anak-anak kecil tanpa lihat siapapun anak itu. Nggak harus putih, nggak harus ganteng, pokoknya semuanya akan mereka targetkan. Kenapa kok anak kecil? 4 alasannya. 1, lebih gampang. 2, lebih murah. Cuma dikasih gini-gini iming-iming mau. Yang ketiga, kata mereka, maaf, lebih nikmat. Dan yang keempat, ini yang target mereka, untuk program jangka panjang mereka. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya berpesan kepada panjenengan yang saat ini hadir, tolong sampaikan kepada putra-putri panjenengan yang punya anak, tolong untuk dijaga anaknya. Kenapa? Karena semuanya sudah kena akses mereka. Salah satunya ya sebagaimana tadi di Tangerang, Panti Asuhan, di Sidoarjo tadi, semuanya pasti melalui itu. Dan ini sudah terjadi. Saya tidak berbicara di sisi ini, saya berbicara di sisi syahwat. Dinamika yang saya maksud di sini dinamika syahwat, Bapak Ibu. Saya mau bertanya, hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah ngaji ikhlas yang saya hormati. Dulu kita takut dengan dinamika problematika interaksi lawan jenis berdasarkan nafsu, yang muncul kemudian istilahnya pacaran, nafsu. Tapi sekarang sudah naik level Pak, bukan hanya nafsu tapi syahwat. Dan nafsu dan syahwat itu berbeda meskipun ada kesamaan. Kenapa? Karena nafsu itu lebih umum, syahwat itu sebagian khusus di dalam nafsu itu. Maka saya sebut setiap nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti nafsu. Kayak ini Pak, ini rasa. Rasanya apa? Jahe. Setiap rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti ada rasanya. Seperti itu nafsu dan syahwat. Nafsu itu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti nafsu. Apa perbedaannya saat ini? La haula wala quwata illa billah. Kalau nafsu itu didasarkan dalam diri kita, pemicunya itu dalam diri kita. Produknya nanti kayak sombong, takabur dan lain sebagainya, itu nafsu. Kalau syahwat terpicu oleh orang-orang di luar, faktor-faktor eksternal. Bapak-bapak, mohon maaf, saat ini Bapak punya syahwat nggak melihat saya? Oh enggak? Oh, alhamdulillah. Rodok tenang saya Pak. Ya, saya khawatir panjenengan melihat saya kan punya syahwat kan bahaya. Termasuk santrinya berarti. Oh iya, termasuk klien saya nanti Pak. Tapi kalau Bapak kemudian bisa jadi keluar dari tempat ini, tiba-tiba melihat lawan jenis, ya sebelumnya nggak ada syahwat, tiba-tiba melihat muncul syahwat, karena syahwat itu dipicu oleh faktor eksternal. Kalau nafsu dalam diri. Yang kedua, nafsu itu memiliki keterbatasan. Kalau sudah terpuaskan, berhenti, tidak mau lanjut lagi. Tapi kalau syahwat nggak akan pernah berhenti Pak, Ibu. Pak Hidayat tadi makan pisang.
Saya mengomentarinya pakai nafsu apa syahwat, Pak? Nafsu Pernah dengar syahwat makan? Enggak. Masya Allah Pak Dayat, mangane wake. Syahwat enggak, Pak? Kan enggak? Nafsu makannya lagi kencang. Kalau sudah kenyang, Pak Dayat masih mau lanjut? Tidak. Karena nafsu itu titik tertentu berhenti. Tapi kalau syahwat enggak akan pernah berhenti, Pak. Lanjut terus nanti. Kalau enggak dengan lawan jenis, nanti lanjut sesama jenis. Nanti sesama jenisnya ganti yang perempuan. Nanti naik lagi melihat benda mati. Nanti melihat lagi animasi. Dan ini di Surabaya semuanya sudah ada contohnya, Pak, kejadiannya. Yang ketiga perbedaannya. Kalau nafsu nggak gampang tertularkan. Saya tadi punya sisi nafsu. Saya sombong orangnya. Saya suka mencaci maki misalnya. Bapak Ibu gampang nggak ketularan sombong saya? Enggak, bahkan panjenengan benci dengan sombong saya kan? Ya. Tapi kalau syahwat, enggak Bapak Ibu, gampang tertularkan. Tunjukkan sajalah anak-anak itu kemudian tampilan yang tidak benar. 5 menit sehari, besok 5 menit, besok 5 menit. Insya Allah hari ke-4 anak ini akan tertarik dan mencari sendiri. Bahaya, apalagi sekarang tampilan-tampilan, enggak pernah lepas dari itu. Dan bahayanya yang nomor 4. Ini bahayanya. Kalau orang tersebab nafsu, maka Allah akan hukum dirinya sendiri saja. Kalaupun dengan orang lain, sama pengikutnya tok. Tapi kalau tentang syahwat, maka Allah akan hukum pelakunya plus orang-orang yang ada di sekitarannya, meskipun orang-orang sekitarannya ini adalah orang soleh, orang baik, tetap akan terkena imbasnya. Surat yang ke-8 ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah dengan adanya ujian, mara bahaya, fitnah yang tidak hanya mengenai kepada pelaku kedzaliman saja, tapi orang-orang di sekitarannya juga akan kena. Kenapa kok seperti itu Allah? Apa Allah menzolimi? Oh, Allah nggak akan pernah menzolimi. Contohnya mohon maaf saya sebut gempa di Cianjur. Ditemukan 2 pondok tahfidz itu hancur dan beberapa anaknya kemudian syahid, meninggal. Pertanyaannya, apa yang menjadi pemicu terjadi gempa itu? 2 pekan sebelum gempa adanya party dengan jarak kurang lebih hanya 300 meter dari lokasi pondok tahfidz. Party apa? Party lo gue butuh tahu. Huruf depannya saja. Lo gue butuh tahu. LGBT. Bukan kemudian kita mengatakan anak ini kemudian Allah kok seperti ini, enggak. Karena apa? Yang nomor 3 tadi, cepat menularkan. Dengan bahasa husnuzon kita, Allah jaga anak-anak penghafal Quran ini dengan diwafatkan, dengan disyahidkan, dengan adanya gempa itu tanpa sebelumnya ketularan oleh LGBT ini. Karena semuanya sudah masuk lini-lini mereka ini. La haula wala quwata illa billah. Bahkan saya kenapa kemudian sedikit marah kemarin itu, karena ketika sudah tahu adanya perilaku ini, salah satu di perusahaan itu tetap menganggap nggak ada masalah dengan ini. Maka tolong, dimanapun kita mendapati hal seperti ini, kita bukan membenci sosoknya, kita benci perilakunya. Maka kemudian kita dakwahi. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus di poin yang ini, memang tidak semua orang setahu saya itu harus berada di dunia ini. Maka saya hanya mengatakan selain panjenengan menambahkan doa-doa, kalaupun mendapati hal seperti ini, izin, tolong di-sharekan, minta bantuan, bersinergi dengan mereka-mereka yang berkenan untuk mengembalikan fitrah ini. Salah satunya ya, monggo kalau panjenengan berkenan, kami bisa diberitahukan. Mengapa? Ya, karena kita memang punya kewajiban untuk mendakwahi hal ini. Dan tahu sebagai penutup untuk dinamika nomor 2 ini, di TK pun, salah satu TK Islam, saya sudah mendapati hal itu, Pak. TK. Hadirin jamaah sekalian, nanti silahkan kemudian kita berbagi kisah, berbagi tips, berbagi yang lainnya, jika nanti Allah izinkan. Tinggal 5 menit lagi Pak Dayat. Ini insya Allah kalau sampai jam 11 saya nggak sanggup.
Dan Bapak Ibu pun juga enggak. Ya, maka kita akhiri dulu di 5 menit ke depan ini sebelum nanti ada yang ditanyakan. Yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, anak dan dinamika kekinian. Untuk yang nomor 3 ini, tolong hati-hati. Karena saya tahu kakek nenek nggak akan pernah bisa mendidik cucunya. Tapi kakek nenek tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Surganya tadi surga untuk satu keluarga besar. Minimal kakek neneknya ini memberitahu anaknya yang notabene-nya sudah punya anak. Kenapa saya katakan? Karena memang kakek nenek ini secara apapun potensinya itu susah untuk mendidik cucu. Mulai fisik sudah nggak bisa, mulai bahasa nggak nyambung, macam-macamnya. Nah, ini tolong diberitahukan, apa itu komunikasi. Dinamika saat ini yang paling berubah adalah bahasa gaul. Ibu tahu skibidi? Wahai kakek nenek, skibidi. Nggak tahu? Sigma. Jangan, katanya anak-anak zaman sekarang tuh, sigma. Bunda kalau dengar sigma, opo sigma ini? Skibidi ada yang pernah dengar, Bu? Nggak pernah dengar, loh. Anak-anak zaman sekarang SD, SMP, ini kalimatnya sudah seperti itu. Cepu. Coba kalau ibu bapak ibu dengar cepu, bapak ibu mengartikan cepu itu apa? Kota kan? Ternyata bukan kota, Pak. Cepu itu lapor. Kayak apa? Melaporkan. Ojo cepu lho, ojo cepu. Bapak ibu mbahin krungu ojo cepu. Oh, berarti ojo nang cepu. Maksudnya itu janganlah lapor. Big L itu ternyata kalahnya itu kalah mutlak. Jadi kalimat-kalimat anak-anak, nggak hanya anak zaman sekarang yang SD, anak yang dulu pun, dan mohon maaf, tahun 90 itu sudah ada bahasa gaul. Dan tahu tidak, bahasa gaul itu diambil dari bahasa kaumnya LGBT. Bapak Ibu tahu, tahun 90-an ada istilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, namanya prima dona. Kok tahu? Wah, senior kayaknya nih beliau ya. Prima dona itu Bapak Ibu, itu bahasa khusus teman-teman LGBT tahun 90-an. Jadi bahasa yang hanya untuk komunitas eksklusif mereka. Lalu kemudian menjadi saat ini menjadi bahasa gaul, bahasa yang dibuat-buat untuk bahasa mereka. Kalau teman-teman HIV nanti ada B20 dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaan saya, kalau terjadi komunikasi tapi tidak saling memahami, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti akan terjadi konflik. Zaman dulu kita mengatakan ML itu apa? Positif apa negatif? ML Making love. Negatif. Anak zaman sekarang kalau ngomong ML, game, Mobile Legend. Bapak ibu kemudian kepikiran zaman dulu ML. Tiba-tiba cucunya bilang, nenek ML yuk. Ayo bayangkan. Padahal si cucu ini pingin ngajak, nek ayo main game, bukan kepikirannya ke sana. Maka kalau misalnya bahasa komunikasi tidak nyambung, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan nasihat, mendidik, memahami, mengerti, menjaga dan lain sebagainya. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk belajar dan menghafal bahasa-bahasa gaul, enggak. Susah itu, Pak. Venum text. Saya saja mencoba menghafal saja itu susah. Saya tidak meminta itu. Minimal panjenengan mulai mengerti adanya dinamika yang sangat jauh berbeda tahun 90-an dengan saat ini. Salah satunya adalah bahasa. Nggak usah jauh-jauh lah, kita ini suami istri. Kadang-kadang bahasanya juga nggak kita pahami. Apa efeknya? Ketidakpemahaman bahasa membuat kita akan nggak nyaman hati, dongkol. Contoh nih, seorang istri menyampaikan sesuatu kepada suaminya. Mas, mambengi aku ngimpi. Loh, mimpi apa, Dik? Mimpi pas mimpiku iku engko pas aku ulang tahun, aku iku entuk cincin, entuk gelang, entuk anting, Mas. Jadi iku emas, Mas kabeh iku lho, mimpiku emas kabeh iku. Minimal 17 karat lah iku nek salah.
Lah aku takut iki Mas. Kira-kira tafsir mimpi ini opo iki? Mimpi kui opo artine? Kata si istri nanya sama suami. Kira-kira mimpiku ini tafsirnya apa? Tiba-tiba pas hari ulang tahunnya si istri, suaminya ngasih kotak. Kayak gini lah besarnya. Tapi ini bukan hadiah ini Pak. Ini sedekah ya? Oh bukan. Ternyata sama si istri sewenengnya dapat kotak hadiah itu, dibuka. Ternyata di dalamnya itu buku, judulnya Tafsir Mimpi. Maka kata suami bilang, "Dek, wingi kan awakmu takok tafsir mimpimu iku apa? Lah iki, bukune ya. Awakmu buka, engko nek ketemu mimpine. Lah, berarti iku judule." Padahal si istri mintanya apa, Bu? Apa, Bu? Minta dibelikan. Tapi suami ini gak paham. Dikiranya ditanya tafsir mimpi. Pertanyaan saya, ibu akhirnya si istri ini akhirnya apa, Bu? Yang dirasakan? Mangkel. Kalau anak zaman sekarang mengatakan KZL, Bu. Tahu juga di sini. Oh, ibu-ibu ada juga yang gaul-gaul juga di sini ya. Kezel, Pak, sekarang. Bukan kesel lagi, Pak. Kezel. KZL. Jadi kalau anak-anak itu kemudian nge-WA temannya, aku KZL sama mbahku. Lalu si mbah moco, KZL ambek mbahku. Cucuku seneng ambek aku gitu. Nanti ada KZL BGT. Banget. ZBL. Wih, Masya Allah, Al-Mukarram, nyambung Al-Mukarram. ZBL, zebel, Pak. Aslinya sebel. Macam-macam anak-anak zaman sekarang. Lah kalau kita nggak paham, maka nanti akan menjadi permasalahan-permasalahan. Sekali lagi saya tidak meminta panjenengan untuk menghafalkan bahasa-bahasa itu. Enggak, cuma satu yang saya minta. Kalaupun nanti terjadi kalimat-kalimat yang seperti itu, kalau panjenengan merasa ada hal yang tidak baik, tolong panjenengan buka perbincangan, komunikasi dengan anak atau dengan cucu. Dan saya tutup di sini. Ini PR kita bersama. Kalau tidak percaya dengan ucapan saya, buktikan, Pak. Terhadap cucu-cucu panjenengan. Saya ulangi lagi, bukan kepada anak, kepada cucu panjenengan. Anak zaman sekarang tidak bisa membedakan kekerasan, tidak bisa membedakan porno aksi, dan tidak bisa membedakan sesuatu yang jijik. Kenapa nggak bisa membedakan anak kita saat ini? Karena ketiganya ini semuanya diikat oleh konten yang bentuknya humor, lucu. Dan apa yang terjadi? Itu saya temukan di anak saya. Waktu lagi di rumah, saya menjemur pakaian, istri saya langsung lari menemui saya sambil nangis-nangis karena menemukan di handphone anak saya itu ada hal-hal yang nggak masuk di akal. Sambil nangis-nangis. Sorenya langsung saya ajak ngobrol, anak saya ke kafe, berduaan. Saya tanya, kenapa kok menyimpan yang ini? Jawabannya cuma sederhana, lucu. Gak bisa membedakan kekerasan, porno aksi, kejijian, LGBT. Semuanya karena dibuat kontennya lucu. Saya buktikan. Dulu Pak, tahun 90, Bapak Ibu, kita kalau melihat ada laki-laki pakai tampilan perempuan, apa yang Bapak bayangkan, Pak? Tahu dulu tahun 90-an. Jijik. Coba sekarang konten-konten di HP. Anak kita apa yang dirasakan ketika melihat konten? Ada laki-laki, tiba-tiba laki-laki juga pakai hijab, macam-macam. Maka anak kita cucu kita akan tertawa. Seharusnya jijik, Pak. Dan memang saya katakan harus jijik. Dan tahu tidak, itu program mereka. Bahkan ibu-ibu saya sering melihat di satu rumah makan gitu ya, ada satu pelayannya yang bencong, yang apa lagi itu? Namanya apa namanya? Waria, apa lagi? Ayo, apa lagi? Monggo, disebutkan nggak apa-apa, Pak? Banci, apa lagi? Masya Allah, wadah itu ya. Iya, zamannya Pak Harto ya istilahnya tuh. Nyambung terus ini Pak Dayat ya, seneng saya. Ternyata pas ngeliat itu sambil ketawa-ketawa. Si ibu-ibu ini, baru aja saya melihat di salah satu rumah makan. Bahkan mengajarkan anak tuh, lucu ya, orang itu lucu, mbak itu lucu. Padahal laki-laki yang jadi perempuan. Berarti, maaf,
orang tua pun saat ini juga sudah terkena virus itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang terakhir ini kami sampaikan, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, dinamika kekinian anak-anak ini memang terkadang di luar batas kemampuan kita. Tapi saya meminta satu saja, sekarang saya minta amalan. Kalau tadi doa-doa, satu amalannya Pak. Apa itu Bapak Ibu? Panjenengan tambahkan sholatnya panjenengan, tapi diniatkan untuk anak dan cucu untuk penjagaannya dari perilaku-perilaku ini. Kenapa amalan ini perlu saya sampaikan? Karena seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib itu pernah mengatakan, ketika aku setelah sholat, lalu aku teringat anakku, maka aku tambah lagi rakaat sholatku untuk anakku. Khusus saya minta sholat, bukan doa, bukan yang lainnya, sedekah, sholat. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang pertama dalilnya populer. Yang dalil kedua dan terakhir surat Maryam, tolong diingat-ingat ayat ke-59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Nanti akan generasi itu dihancurkan dengan dua penyakit. Salatnya bermasalah dan dia mengikuti syahwatnya, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat. Panjenengan silakan didik anaknya untuk sholat, tapi yang bisa kita lakukan juga kita menambah beberapa rakaat sholat kita untuk kita transferkan untuk penjagaan anak cucu. Sekali lagi, khusus sholat untuk hal ini. Kenapa? Itu tadi, karena fungsi sholat adalah menjauhkan perbuatan fahsya, dan fahsya ini syahwat dan mungkar. Sekalilah 2 rakaat, silakan panjenengan setelah sholat duha nambah 2 rakaat lagi untuk diniatkan untuk anak, atau sholat mutlak dan lain sebagainya. Tapi khusus diniatkan untuk penjagaan anak dan cucu dari virus-virus dinamika kekinian yang salah dan maaf bahasa saya yang terlaknat. Bapak dan Ibu, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit banyak ini bisa memiliki manfaat. Sengaja saya perpanjang Pak Dayat, cuma saya sisakan waktu 5 menit karena supaya tidak banyak yang bertanya. Tapi kalau saya lihat semuanya ini sudah paham. Bahkan orang yang beriman di sini Pak. Salah satu tanda orang beriman itu nggak usah bertanya kalau sudah paham. Itu di surat Al-Maidah itu menyampaikan ya. Kalau sudah paham nggak usah bertanya pun nggak ada apa-apa. Tapi karena sudah ada disampaikan oleh Ketua Ngaji Ikhlas ada sesi pertanyaan, masih ada 5 menit. Kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah tidak ada Pak Dayat, alhamdulillah tidak ada. Monggo Pak Dayat. Mic sudah diberikan Pak